Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pada sesi kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang asesmen kompetensi nasional, kemudian menghilangkan ujian nasional, kemudian menggantinya dengan asesmen kompetensi nasional. Tujuannya adalah kenapa AKM ini perlu disosialisasikan, perlu diimbaskan. Yang pertama, adanya miskonsepsi praduga kita selaku guru, kemudian orang tua siswa, kemudian dari kepala sekolah yang bagaimana asesmen ini katanya pengganti ujian nasional. Jadi membingungkan bagi kita, sehingga pemerintah kita melalui program guru belajar itu membuat pelatihan AKM ini secara daring. Asesmen nasional ini yaitu ada AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Lanjut Ibu Sulas. Untuk asesmen kompetensi minimum, yaitu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Kemudian yang berikutnya ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, Bapak Ibu, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional ini adalah pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang SD atau FI, kemudian pada tingkat SMP atau MTS, kemudian pada sekolah dasar dan menengah. Kemudian untuk mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Untuk AKM-nya yaitu mengukur literasi, membaca, kemudian memahami sebagai hasil belajar kognitif yang literasinya. Yang survei karakternya mengukur sikap, kemudian kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar yang dari segi non kognitifnya. Yang selanjutnya untuk survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang tentang pembelajaran. Lanjut lagi. Kemudian komponen dari asesmen kompetensi minimum itu untuk literasi membaca, kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Proses kognitifnya yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk numerasi yang berkaitan dengan angka-angka, kontennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan aljabar. Proses kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi dan penalaran. Bedanya dengan ujian nasional ataupun ujian berstandar nasional yang sudah dilaksanakan selama ini, untuk ujian nasional itu biasanya soalnya hanya soal objektif. Untuk AKM ini bentuk soalnya ada objektif, pilihan ganda, yang kedua ada pilihan ganda kompleks, artinya boleh lebih dari satu jawaban kemudian menjodohkan, isian singkat, dan juga ada uraian atau esai. Selanjutnya,
dari survei karakter ini berkaitan dengan yang sudah kita pelajari, yaitu kita sekarang ini diminta untuk menerapkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita, yang ini ada kaitannya dengan pembelajaran karakter pada yang sudah kita laksanakan pada kurikulum 2013. Yang pertama adalah untuk survei lingkungan belajarnya, iklim keamanan sekolah, kemudian iklim kebinekaan, kemudian indeks sosial ekonomi itu dari segi kemasyarakatan, kemudian juga nilai dari kualitas pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Yang selama ini ujian nasional sasarannya adalah siswa tingkat akhir untuk SD kelas 6, untuk SMP MTS kelas 9, kemudian SMA kelas 12. Nah, untuk sekarang adalah siswa yang di pertengahan, untuk SD siswa kelas 5, kemudian SMP kelas 8, dan untuk SMK, SMA, dan MA itu kelas 11. Sebagai penunjuk arah atau tujuan dan praktik pembelajaran, kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu selaku pengibasan AKM pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang dimaksud dengan asesmen kompetensi nasional ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.